Keributan tengah malam, aku sampai di flat jam 5:05. Siang yang melelahkan. Ubun-ubun kepalaku rasanya mendidih. Cuaca benar-benar panas. Yang berangkat talaki pada Syekh Utsman hanya 3 orang. Aku, Mahmud dan Hisham. Syekh Utsman jangan ditanya. Disiplin beliau luar biasa. Meskipun cuma 3 yang hadir, waktu talaki tetap seperti biasa. Jadi, kami bertiga membaca 3 kali lipat dari biasanya. Jatah membaca Al-Quran 10 orang kami bagi bertiga. Untungnya Masjid Abu Bakar As-Shiddiq ber-AC. Jika tidak, aku tak tahu seperti apa menderitanya kami. Mungkin konsentrasi kami akan berantakan, dan kami tidak bisa membaca seperti yang diharapkan, seperti mengerti keinginan kami. Begitu selesai talaki, Amu Farhat, takmir masjid yang baik hati itu membawakan 4 gelas tamar hindi dingin. Bukan main segarnya ketika minuman segar itu menyentuh lidah dan tenggorokan. Selesai minum aku pulang. Mahmud, Hisham, Amu Farhat dan Syekh Utsman meneruskan perbincangan menunggu asyar. Perjalanan pulang ternyata lebih panas dari berangkat. Antara pukul 3:30 hingga pukul 5 adalah puncak panas siang itu. Berada di dalam metro rasanya seperti berada dalam oven. Kondisi itu nyaris membuatku lupa akan titipan Maria. Aku teringat ketika keluar dari Mahatma Hidayat Helwan. Ada 2 toko alat tulis. Ku cari di sana. Dua-duanya kosong. Aku melangkah ke Pyramid.com. Sebuah rental komputer yang biasanya juga menjual disket. Malang, rental itu tutup. Terpaksa aku kembali ke Mahatma dan naik metro ke Helwan. Di kota Helwan ada pasar dan toko-toko cukup besar. Di sana aku dapatkan juga disket itu. Aku beli 4, 2 untuk Maria, dan 2 untuk diriku sendiri. Kusempatkan mampir ke masjid yang berada tepat di sebelah barat Mahatma Helwan untuk salat asyar. Terik matahari masih menyengat ketika aku keluar masjid untuk pulang. Di tengah perjalanan aku melewati Universitas Helwan yang lengang. Hanya seorang polisi berpakaian lusuh yang menjaga gerbangnya. Tampangnya mengenaskan, masih muda, tapi kurus kering. Seperti pohon pisang kering, atau seperti dendeng di Saudi kala musim haji. Mukanya tampak kering, panas Sahara seperti menghisap habis darahnya. Ia pasti prajurit wajib militer yang biasa disebut Dufah. Polisi paling menderita karena bertugas dengan sangat terpaksa. Tanpa gaji memadai, hanya beberapa pound saja, wajar jika tampangnya mengenaskan. Bisa jadi ia masih berstatus mahasiswa. Karena memang seluruh laki-laki Mesir terkena wajib militer. Seorang kumsari mendekat, ia gemuk, kepalanya bulat penuh keringat. Perutnya buncit seperti balon mau meletus. Beda sekali dengan polisi penjaga gerbang universitas itu. Dunia ini memang penuh perbedaan-perbedaan dan hal-hal kontras yang terkadang tidak mudah dimengerti. Metro terus melaju, sampai di flat, tenagaku nyaris habis. Kulepas sepatu dan kaos kaki lalu masuk kamar. Sampai di kamar langsung kunyalakan kipas angin, kulepas tas, topi, kacamata hitam, dan kemeja putihku. Kuusap mukaku dengan tisu hitam, banyak debu menempel. Aku lalu beranjak ke ruang tengah, membuka lemari es, mencari yang dingin-dingin untuk menyegarkan badan. Begitu membuka pintu lemari es mataku membelalak berbinar. Ada sebotol Ashir Ashab, dingin, kutuangkan untuk 1 gelas. Sambil membawa gelas berisi Ashir Ashab aku berteriak, siapa nih yang beli Ashir Ashab? Pengertian sekali, syukron ya, semoga umurnya diberkahi Allah. Rudi keluar dari kamarnya dengan wajah ceria. Mas, Ashir Ashab itu bukan kami yang beli. Terus dapat dari mana? Tadi diberi oleh Maria. Apa, diberi oleh Maria? Iya, katanya untuk Mas. Makanya masih utuh 1 botol. Kami tidak menyentuhnya sebelum dapat izin dari Mas. Sekarang kami boleh ikut mencicipi, kan Mas? Ah kamu ini ada-ada saja. Kalau ambil ya ambil saja. Yang penting aku disisain. Pakai menunggu izin segala, masalahnya ini dari Maria, Mas. Sepertinya putri Tuan Boutros itu perhatian sekali sama Mas. Jangan-jangan dia jatuh hati sama Mas, jangan ngomong sembarangan. Mereka itu memang tetangga yang baik. Sejak awal kita tinggal di sini mereka sudah baik sama kita. Bukan sekali ini mereka memberi sesuatu pada kita, tapi kenapa Maria bilang untuk Mas? Bukan untuk kita semua, lah ketahuan kan? Kau cemburu, jangan-jangan kau yang jatuh cinta. Ya udah nanti biar ku sampaikan sama Maria dan Tuan Boutros ayahnya, kalau memberi sesuatu biar yang disebut namamu hehehe, jangan Mas. Bukan itu maksudku. Terus, tapi Maria sepertinya punya perhatian lebih pada Mas. Ah Rudi, kamu jangan berprasangka yang bukan-bukan. Kamu kan tahu, Maria berbuat begitu atas nama keluarganya, atas petunjuk ayahnya yang baik hati itu. Dan karena kepala keluarga di rumah ini adalah aku, maka tiap kali memberi makanan, minuman atau menyampaikan sesuatu ya selalu lewat aku, as a leader Here. Dia menyampaikan sesuatu atas nama keluarganya dan aku dianggap representasi kalian semua.
Jadi ini bukan hanya interaksi dua person saja, tapi dua keluarga. Bahkan lebih besar dari itu, dua bangsa dan dua penganut keyakinan yang berbeda. Inilah keharmonisan hidup sebagai umat manusia yang beradab di muka bumi ini. Sudahlah, kau jangan memikirkan hal yang terlalu jauh. Tugas kita di sini adalah belajar. Kita belajar sebaik-baiknya. Di antaranya adalah belajar bertetangga yang baik. Karena kita telah diberi, ya nanti kita gantian memberi sesuatu pada mereka. Wa iza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha. 46, saya mengerti, Mas. Afwan jika ucapan saya tadi ada yang kurang berkenan, udah jangan dipikir. Bagaimana, makalahmu, sudah selesai, Alhamdulillah, Mas, kapan dipresentasikan? Sabtu sore, 46 dan jika kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya Q.S. Anissa, 86, di mana? Di Wisma Nusantara. Taufik, aku melangkah ke kamar sambil membawa segelas asyir ashab. Kuselonjorkan kakiku di atas karpet. Punggungku kusandarkan ke pinggir tempat tidur. Untung tembok apartemen ini tebal. Jendelanya rapat, sehingga udara panas di luar apartemen tidak mudah menembus masuk. Meskipun agak hangat tapi tidak sepanas di luar. Dan dengan kipas angin sudah cukup membuat udara yang hangat itu menjadi sejuk. Kuteguk asyir ashab, perlahan, dingin mengaliri tenggorokan. Oh luar biasa nikmatnya. Di kawasan beriklim panas, seperti Mesir dan negara Timur Tengah lainnya, air dingin memang sangat menyenangkan. Jika air dingin itu membasahi tenggorokan yang kering rasanya seperti meneguk air sejuk dari surga, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Orang yang kehausan di tengah Sahara yang paling ia damba dan ia cinta adalah air dingin penawar dahaga. Tak ada yang lebih ia cinta dari itu. Disinilah baru bisa kurasakan betapa dahsyat doa baginda Nabi, Ya Allah jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku pada harta, keluarga dan air yang dingin. Beliau meminta agar cintanya kepada Allah melebihi cintanya pada air yang dingin, yang sangat dicintai, disukai, dan diingini oleh siapa saja yang kehausan di musim panas. Di daerah yang beriklim panas, cinta pada air yang sejuk dingin dirasakan oleh siapa saja, oleh semua manusia. Jika cinta kepada Allah telah melebihi cintanya seseorang yang sekarat kehausan di tengah Sahara pada air dingin, maka itu adalah cinta yang luar biasa. Sama saja dengan melebihi cinta pada nyawa sendiri. Dan memang semestinya demikianlah cinta sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Jika direnungkan benar-benar, baginda Nabi sejatinya telah mengajarkan idiom cinta yang begitu indah. Setelah keringat hilang, dan ubun-ubun kepala mulai dingin aku bangkit hendak mengambil handuk. Aku harus mandi, badan rasanya tidak nyaman. Harus dibersihkan dan disegarkan. Baru menyentuh handuk, handphoneku memerik singkat. Ada SMS masuk. Kubuka, dari Maria, sudah pulang ya? Bagaimana dengan titipanku? Dapat, langsung ku jawab, dapat. Terima kasih atas asyir ashabnya, kuletakkan handphoneku di atas meja. Aku langsung bergegas mandi. Baru menutup kamar mandi yang bersebelahan dengan kamarku, ku dengar si handphone memekik lagi. Maria pasti mengirim pesan balik. Biar, nanti saja setelah mandi. Kuputar keran wastafel. Aku ingin cuci tangan. Air mengalir. Kusentuh. Hangat sekali. Berarti pipa-pipa yang berada di dalam tanah berpasir yang mengalirkan air dari tandon raksasa itu telah panas. Aku jadi teringat saat umrah ke Saudi di puncak musim panas tahun lalu. Baik siang ataupun malam, kalau hendak mandi harus mendinginkan air dulu di ember besar. Sebab air yang keluar dari keran sangat panas. Harus ditampung di ember besar dan ditunggu sampai dingin. Kulihat batu penuh dengan air. Alhamdulillah, teman-teman sangat pengertian dan cerdas. Aku bisa langsung mandi tanpa menunggu air dingin. Ketika air menyiram seluruh tubuh rasa segar itu susah diungkapkan dengan bahasa verbal. Abis mandi tenaga rasanya pulih kembali, usai berganti pakaian kurebahkan diriku di atas kasur. Oh, alangkah nikmatnya. Ini saatnya istirahat. Kunyalakan tape kecil di samping tempat tidur. Enaknya adalah memutar muratal Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri. Suaranya yang sangat lembut dan indah penuh penghayatan dalam membaca Al-Quran sering membawa terbang imajinasiku ke tempat-tempat sejuk. Ke sebuah danau bening di tengah hutan yang penuh buah-buahan. Kadang ke suasana senja yang indah di tepi pantai Ageba, pantai laut Mediterania yang menakjubkan di Mersa Matruh. Bahkan bisa membawaku ke dunia lain, dunia indah di dalam laut dengan ikan-ikan hias dan bebatuan yang seperti permata-permata di surga. Dalam keadaan lelah selalu saja suara Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri menjadi musik pengantar tidur yang paling nikmat. Meski terkadang aku harus terlebih dahulu meneteskan air mata, kala mendengar Syekh Syatiri sesenggukan menangis dalam bacaannya. Kunyalakan muratal Syekh Syatiri. Suaranya yang indah langsung mengelus-elus saraf syarafku. Mataku mulai liar-liar hendak terpejam.
Tiba-tiba handphoneku kembali memekik. Aku teringat sesuatu. Titipan Maria. Ku baca pesan Maria, ada 3 pesan, buka jendela sekarang. Aku akan turunkan keranjang, kau sedang apa? Aku sudah turunkan keranjang. Lama sekali. Kenapa tidak ada respons? Aduh, kasihan Maria. Dia tadi sudah lama membuka jendelanya dan menurunkan keranjang, langsung ku jawab, Afwan. Tadi saya langsung mandi. Jadi 3 pesanmu terakhir baru kubuka setelah mandi. Afwan, sekarang bisa kau turunkan keranjang, kutunggu respons darinya. Tak lama pesannya masuk, oh, begitu. Tak apa-apa, ini kuturunkan keranjangnya, aku bangkit dari tempat tidur. Mengambil 2 disket dalam tas. Lalu menuju jendela. Kubuka jendela, hawa panas langsung masuk. Sebuah keranjang kecil dijulurkan dengan tambang kecil putih dari atas. Ada uang 10 pound di dalamnya. Kuletakkan 2 disket itu dalam keranjang tanpa menyentuh uang 10 pound itu sama sekali. Kamar Maria memang tepat di atas kamarku, dan jendela kamarnya tepat di atas jendela kamarku. Orang Mesir yang berada di atas lantai 2 biasanya memiliki keranjang kecil yang seringkali digunakan untuk suatu keperluan tanpa harus turun ke bawah. Jika ibu-ibu Mesir belanja buah-buahan atau sayur-sayuran pada penjual buah atau penjual sayur keliling, biasanya mereka menggunakan keranjang kecil itu, tanpa harus turun dari rumah mereka yang berada di atas. Mereka cukup pesan berapa kilo, setelah sepakat harganya mereka menurunkan keranjang kecil yang di dalamnya sudah ada uang untuk membayar barang yang dipesannya. Tukang buah atau tukang sayur akan mengisi keranjang itu dengan barang yang dipesan setelah mengambil uangnya. Jika uangnya lebih, mereka akan mengembalikannya sekaligus bersama barang yang dipesan. Barulah si ibu mengangkat keranjangnya seperti orang menimba. Transaksi yang praktis. Pertama kali melihat aku heran. Yang aku herankan adalah begitu amanahnya penjual buah itu. Mereka tidak curang, tidak berusaha nakal. Maria atau ibunya juga biasa membeli sayur atau buah dengan cara seperti itu. Maria mengangkat keranjangnya. Aku menutup jendela. Tak lama kemudian handphoneku kembali bertulalit. Maria lagi, harganya berapa? Uangnya kok tidak diambil, kenapa? Ku jawab, harganya 0 pound. Jadi tak perlu dibayar, ia menjawab, jangan begitu. Itu tidak wajar, ku jawab, harganya seperti biasa. Uangnya kau simpan saja, kalau kau buat rusbil laban titip ya, boleh kan? Ia menjawab, baiklah kalau begitu. Dengan senang hati, syukron, ku jawab, afwan, klik. Handphone ku nonaktifkan. Aku ingin tidur. Pada saat yang sama, ku dengar suara pintu terbuka. Lalu suara Hamdi mengucapkan salam. Ku jawab lirih. Alhamdulillah dia pulang. Dia nanti akan masak oseng-oseng wortel campur kofta. Aku senang bahwa teman-teman satu rumah ini mengerti dengan kewajiban masing-masing. Kewajiban memasak sesibuk apapun adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Sepertinya remeh tapi sangat penting untuk sebuah tanggung jawab. Masak tepat pada waktunya adalah bukti paling mudah sebuah rasa cinta sesama saudara. Ya inilah persaudaraan. Hidup di negeri orang harus saling membantu dan melengkapi. Tanpa orang lain mana mungkin kita bisa hidup dengan baik, sambil rebahan ku nikmati suara Syekh Syatiri membaca Al-Quran mengalun indah. Maghrib masih lama. Dalam musim panas, siang lebih panjang dari malam. Aku harus beristirahat, nanti malam harus kembali memeras otak. Menerjemah untuk biaya menyambung hidup. Ya, hidup ini, kata Syauqi, sang raja penyair Arab, adalah keyakinan dan perjuangan. Dan perjuangan seorang mukmin sejati, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak akan berhenti kecuali ketika kedua kakinya telah menginjak pintu surga. Seperti biasa, usai salat maghrib berjamaah di masjid kami berkumpul di ruang tengah untuk makan bersama. Kali ini kami hanya berempat. Masih kurang satu, yaitu si Misbah. Ia belum pulang, ia masih di Wisma Nusantara yang menjadi sentral kegiatan mahasiswa Indonesia. Gedung yang diwakafkan oleh Yayasan Abdi Bangsa itu terletak di Rabah El Adawea, Nasr City. Hamdi baru pulang dari Masjid Indonesia. Ia banyak bercerita tentang anak-anak para pejabat KBRI yang lucu-lucu dan manja-manja. Dibandingkan yang ada di negara lain, KBRI di Kairo bisa dibilang termasuk yang beruntung. Komunitas yang mereka urusi adalah mahasiswa Al-Azhar. Kegiatan keislaman dan pengajian antar ibu-ibu KBRI juga berjalan lancar. Tiap Ramadan ada tarawih bersama. Juga ada pesantren kilat untuk putra-putri mereka. Semuanya dipandu oleh mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar. Masalah yang dihadapi KBRI Kairo tidak serumit yang dihadapi oleh KBRI di Saudi Arabia misalnya, yang setiap hari berurusan dengan TKI atau TKW dengan setumpuk masalahnya yang sangat memuakkan.
Misalnya, tidak dibayar majikan, disiksa majikan, diperkosa majikan, diperlakukan seperti budak oleh majikan, dihamili oleh sesama tenaga kerja dari Indonesia, ditangkap polisi karena tidak punya izin tinggal resmi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Masjid Indonesia yang dibangun oleh para pejabat KBRI bahkan telah memiliki perpustakaan yang cukup mengasyikkan bagi putra-putri mereka. Manajemen masjidnya lumayan baik, teks khutbah Jumatnya dibukukan tiap tahun. Masjid Indonesia bahkan biasa menjadi tempat rekreasi para mahasiswa yang ingin melepas penat pikiran. Mereka yang mayoritasnya tinggal di Nasr City, jika merasa bosan bisa main ke Doki. Silaturahmi ke rumah pejabat KBRI yang dikenal, atau ke Masjid Indonesia yang terletak di Mosada Street. Pergi ke Doki pada hari Jumat sangat tepat. Selain salat Jumat bersama dan bersilaturahim dengan sesama orang Indonesia, usai salat Jumat biasanya ada makan bersama di belakang masjid. Makanan disediakan oleh para pejabat KBRI Muslim secara bergiliran. Jika keadaan ini terus bertahan niscaya sangat indah untuk dikisahkan dan dikenang. Usai makan, aku melakukan rutinitasku di depan komputer. Mengalih bahasakan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kali ini yang aku garap adalah kitab klasik karya Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftah Daris Sa'adah. 2 jilid besar, kitab berat. Menggarap kitab ini benar-benar menguras pikiran dan tenaga. Aku harus ekstra serius dan hati-hati pada saat Ibnu Qayyim membahas masalah ilmu perbintangan, horoskop, pengaruh planet-planet, ramalan nasib, dan lain sebagainya. Bahasa ilmu falak dan astronomi adalah bahasa yang tidak mudah. Aku terpaksa membuka kamus klasik berkali-kali. Apalagi bahasa yang dipakai Ibnu Qayyim adalah bahasa Arab klasik. Itu saja tidak cukup, harus juga didampingi dengan kamus dan buku astronomi modern. Dan tatkala yang ditulis Ibnu Qayyim telah terang maksudnya, aku bagaikan menemukan mutiara tidak ternilai harganya. Ibnu Qayyim ternyata juga seorang astronom yang luar biasa. Menerjemahkan sebuah kitab klasik terkadang terasa sangat menjemukan. Namun ketika rasa jemu bisa teratasi, kegiatan itu akan berubah menjadi sebuah rekreasi yang sangat mengasyikkan. Andaikan Ibnu Rushd masih hidup, aku ingin bertanya, rasanya seperti apa ketika dia sedang menerjemahkan karya-karya Aristoteles? Dan seperti apa rasanya ketika telah selesai semuanya? Malam ini jadwalku sampai jam 12. Berhenti ketika salat Isya. Akhir bulan naskah harus sudah aku kirim ke Jakarta. Setelah itu ada 2 buku yang siap diterjemah. Buku kontemporer, bahasanya lebih mudah. Seorang teman pernah mencibir diriku, bahwa menjadi penerjemah sama saja menjadi mesin pengalih bahasa. Aku tak peduli dengan segala cibiran mereka. Aku merasa nikmat dengan apa yang aku kerjakan. Aku bisa belajar menambah ilmu, mentransfer ilmu pengetahuan dan berarti ikut serta mencerdaskan bangsa. Aku bisa berkarya, sekecil apapun bentuknya. Berdakwah, dengan kemampuan seadanya. Dan yang terpenting aku bisa hidup mandiri dengan royalti yang aku terima. Tidak seperti mereka yang bisanya mencibir saja. Menuruti kata orang tidak akan pernah ada habisnya. Kamu tidak akan mungkin bisa memenuhi segala kesesuaian dengan hati semua manusia. Kata-kata Imam Syafi'i mengingatkan diriku, pukul 22 waktu Kairo. Handphoneku berdering. Ada SMS masuk. Dari Mustafa, teman Mesir satu kelas di Pasca. Ia memberikan kabar gembira, mabruk. Kamu lulus. Kamu bisa nulis tesis. Tadi sore pengumumannya keluar, aku merasa seperti ada hawa dingin turun dari langit. Menetes deras ke dalam ubun-ubun kepalaku lalu menyebar ke seluruh tubuh. Seketika itu aku sujud syukur dengan berlinang air mata. Aku merasa seperti dibelai-belai tangan Tuhan. Setelah puas sujud syukurku, aku mengungkapkan rasa gembiraku pada teman-teman satu rumah. Mereka semua menyambut dengan riang gembira. Dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Dengan mata yang berbinar-binar. Kukatakan pada mereka, malam ini juga kita syukuran. Kita beli Firoh Mashwi 2. Lengkap dengan asyir mangga. Kita makan nanti tengah malam, bersama-sama di Sutuh sana. Bagaimana, Rayukum, kalau ini si usul yang susah ditolak, sahut Saiful senang. Siapa yang tidak senang diajak makan ayam bakar gratis? Ku keluarkan uang 50 pound, biar aku sama Saiful saja yang beli. Mas Fahri sama Hamdi di rumah saja. Kalian masih capek kan karena perjalanan tadi siang? Oke, Rudi menawarkan diri, oke. Oh ya jangan cuma asyir mangga, beli juga tamar hindi ya. Jangan lupa, sahut Hamdi. Ia memang paling suka sama tamar hindi. Waktu musim dingin saja ia mencari tamar hindi, apa tidak aneh, beres bos, seru Saiful, keduanya membuka pintu dan keluar, mas aku buat sambal sama menanak sedikit nasi ya, kata Hamdi, sip. Kita buat bareng, sambutku. Sambil mengacungkan kedua jempolku, memang, tanpa membuat sambal ala Indonesia kurang mantap. Ayam bakar Mesir pakai sambal. Padahal kami berempat adalah orang yang doyan sambal, terutama Hamdi.
Dia jebolan pesantren Lirboyo, harus pakai sambal. Saat melangkah ke dapur aku teringat Misbah. Tidak adil rasanya kami berempat berpesta tanpa mengikut sertakan dia. Namanya keluarga, ketika senang harus dirasakan bersama. Aku tersenyum. Masalah yang mudah. Ku telpon Wisma. Aku minta disambungkan pada Misbah. Ku beritahukan padanya orang satu rumah akan syukuran atas kelulusanku. Ia berteriak gembira, "Mas, apa aku pulang saja sekarang? Pakai taksi, kan cepat." "Kerjamu sudah selesai?" tanyaku. "Belum sih, sekarang aku lagi membuat estimasi dana sama Mas Khalid." "Kalau begitu kau selesaikan saja pekerjaanmu. Kalau kau pulang ke Hadayak Helwan kau akan terlalu capek. Begini saja Ahi, kau ajak saja Mas Khalid istirahat ke Babai atau kemana terserah. Ajak makan Firoh Mashwi, pakai uangmu atau uangnya Mas Khalid dulu. Nanti aku ganti. Jadi adil, bagaimana, kalau begitu siplah Mas. Pokoknya alfu mabruk deh." Suaranya terdengar girang. Aku tersenyum. Musim panas yang menyenangkan, meskipun melelahkan, dalam segala musim, Tuhan selalu penyayang. Itu yang aku rasakan. Tepat tengah malam kami pergi ke Sutu. Membawa tikar, nampan besar, 4 gelas plastik, asyir mangga, tamar hindi, dan 2 bungkus Firoh Mashwi yang masih hangat dan sedap baunya, kami benar-benar berpesta. 2 ciduk nasi hangat digelar di atas nampan. Sambal ditumpahkan, lalu 2 ayam bakar dikeluarkan dari bungkusnya. Tak lupa acar dan lalapan timun. 1 ayam untuk 2 orang, sekali-kali kita jadi orang Mesir beneran. 1 ayam untuk 2 orang, komentar Rudi, kalau ini bukan makan nasi lauk ayam. Ini makan ayam lauk nasi, nasinya dikit sekali. Mbo ditambah dikit, sambung Saiful, tujuannya memang kita makan ayam bakar. Nasi pelengkap saja untuk melestarikan budaya Indonesia. Bagi yang mau tambah nasi ambil saja sendiri. Benar nggak Mas? Sahut Hamdi, sekarang bukan saatnya diskusi. Kalau mau diskusi besok Sabtu di Wisma Nusantara. Rudi presentatornya. Bismillah, ayo jangan banyak cincong langsung kita ganyang saja, ucapku sambil mencomot daging ayam di hadapanku. Serta-merta mereka melakukan hal yang sama. Kami makan sambil ngobrol, di belai udara malam yang tidak dingin dan tidak panas. Semilir sejuk. Keindahan musim panas memang pada waktu malam. Kala langit cerah, bulan terang, bintang-bintang gemerlapan, dan debu tidak berhamburan, menikmati suasana alam di atas suatu apartemen sangat menyenangkan. Nun jauh di sana cahaya lampu-lampu rumah dan gedung-gedung dekat Sungai Nil tampak berkerlap-kerlip diterpa angin. Sayup-sayup kami mendengar bunyi irama musik. Rakyat mengalun di kejauhan sana. Mungkin ada yang sedang pesta. Alunan itu ditingkahi puja-puji syair sufi. Sangat khas senandung malam di Delta Nil, suasana nyaman ini akan jadi kenangan tiada terlupakan. Dan kelak ketika kami sudah kembali ke tanah air, kami pasti akan merindukan suasana indah malam musim panas di Mesir seperti ini. Usai makan kami tidak langsung turun. Kami tetap bercengkerama ditemani semilir angin dari Sungai Nil dan 1 botol air segar tamar hindi. Kami bercerita tentang malam-malam berkesan yang pernah kami lewati. Rudi Marpaung yang berasal dari Medan menceritakan pengalamannya menginap bersama teman-temannya ketika masih aliyah di Brastagi. Menyewa villa dan mengadakan salat tahajud bersama dalam dinginnya malam. Suasana jadi semakin asyik ketika Hamdi mengisahkan pengalamannya yang menegangkan selama tersesat di lereng Gunung Lawu selama 2 hari. Kami ber-14. Dibagi dalam 2 kelompok. Kami mencoba jalur baru. Kelompok kami istirahat terlalu lama. Kami mengejar kelompok pertama. Sayang kurang kompak. Kami bertiga tertinggal dan terlunta selama 2 hari dalam hutan Gunung Lawu. Hanya pertolongan dari Allah yang membuat kami tetap hidup, sedangkan Saiful yang waktu SMP pernah diajak ayahnya ke Turki bercerita tentang indahnya malam di Teluk Borporus. Ia bercerita detil Teluk Borporus. Lalu mengajak kami membayangkan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel dengan memindahkan puluhan kapal di malam hari lewat daratan dan menjadikan kapal itu jembatan untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Di tengah asyiknya bercengkerama, tiba-tiba kami mendengar suara orang ribut. Suara lelaki dan perempuan bersumpah serapah berbaur dengan suara jerit dan tangis seorang perempuan. Suara itu datang dari bawah. Kami ke tepi Sutu dan melihat ke bawah. Benar, di gerbang apartemen kami melihat seorang gadis diseret oleh seorang lelaki hitam dan ditendangi tanpa ampun oleh seorang perempuan. Gadis yang diseret itu menjerit dan menangis. Sangat mengibakan. Gadis itu diseret sampai ke jalan. Jika kau tidak mau mendengar kata-kata kami, jangan sekali-kali kau injak rumah kami. Kami bukan keluargamu, sengit perempuan yang menendangnya. Kami kenal gadis itu. Kasihan benar dia, malang nian nasibnya. Namanya Noura, nama yang indah dan cantik. Namun nasibnya selama ini tak seindah nama dan paras wajahnya. Noura masih belia. Ia baru saja naik ke tingkat akhir Mahat Al-Azhar Putri.
Sekarang sedang libur musim panas. Tahun depan jika lulus dia baru akan kuliah. Sudah berulang kali kami melihat Noura dizalimi oleh keluarganya sendiri. Ia jadi bulan-bulanan kekasaran ayahnya dan dua kakaknya. Entah kenapa ibunya tidak membelanya. Kami heran dengan apa yang kami lihat. Dan malam ini kami melihat hal yang membuat hati miris. Noura disiksa dan diseret tengah malam ke jalan oleh ayah dan kakak perempuannya. Untung tidak musim dingin. Tidak bisa dibayangkan jika ini terjadi pada puncak musim dingin. Noura sesengukan di bawah tiang lampu merkuri. Ia duduk sambil mendekap tiang lampu itu seolah mendekap ibunya. Apa yang kini dirasakan ibunya di dalam rumah? Tidakkah ia melihat anaknya yang menangis terseduh dengan nada menyayat hati? Tak ada tetangga yang keluar. Mungkin sedang lelap tidur, atau sebenarnya terjaga tapi telah merasa sudah sangat bosan dengan kejadian yang kerap berulang itu. Ayah Noura yang bernama Bahadur itu memang keterlaluan. Bicaranya kasar dan tidak bisa menghargai orang. Seluruh tetangga di apartemen ini dan masyarakat sekitar jarang yang mau berurusan dengan si hitam Bahadur. Kulitnya memang hitam meskipun tidak sehitam orang Sudan. Hanya kami yang mungkin masih sesekali menyapa jika berjumpa. Itu pun kami terkadang merasa jengkel juga, sebab ketika disapa ekspresi Bahadur tetap dingin seperti algojo kulit hitam yang berwajah batu. Sejak kami tinggal di apartemen ini belum pernah si muka dingin Bahadur tersenyum pada kami. Kalau suara tawanya yang terbahak-bahak memang sering kami dengar, aku paling tidak tahan mendengar perempuan menangis. Kuajak teman-teman turun kembali ke flat. Mereka bertanya apa yang harus dilakukan untuk menolong Noura. Aku diam belum menemukan jawaban. Aku masuk kamar, kubuka jendela, angin malam semilir masuk. Noura masih terisak-isak di bawah tiang lampu. Aku dan teman-teman tidak mungkin turun ke bawah menolong Noura. Meskipun dengan sepatah kata untuk menghibur hatinya. Atau untuk memberitahukan padanya bahwa sebenarnya ada yang peduli padanya. Tidak mungkin. Jika ada yang salah persepsi urusannya bisa penjara. Apalagi si hitam Bahadur bisa melakukan apa saja tanpa pertimbangan akal sehatnya. Aku teringat Maria. Ia gadis yang baik hatinya. Rasa ibaku pada Noura menggerakkan tanganku untuk mencoba mengirim SMS pada Maria. Maria, apa kau bangun? Kau dengar suara tangis di bawah sana? Kutunggu 5 menit, tak ada jawaban. Kuulangi lagi. Kutunggu lagi, ada jawaban. Ya, aku bangun. Aku mendengarnya. Aku lihat dari jendela Noura memeluk tiang lampu. Apa kau tidak kasihan padanya? Sangat kasihan. Apa kau tidak tergerak untuk menolongnya? Tergerak, tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Si hitam Bahadur bisa melakukan apa saja. Ayahku tidak mau berurusan dengannya. Tidakkah kau bisa turun dan menyeka air matanya? Kasihan Noura, dia perlu seseorang yang menguatkan hatinya. Itu tidak mungkin, kau lebih memungkinkan daripada kami. Sangat susah kulakukan. Maria menolak, kumohon turunlah dan usaplah air matanya. Aku paling tidak tahan jika ada perempuan menangis. Aku tidak tahan, kumohon. Andaikan aku halal baginya tentu aku akan turun mengusap air matanya dan membawanya ke tempat yang jauh dari linangan air mata selama-lamanya. Untuk yang ini jangan paksa aku, Fahri. Aku tidak bisa, kumohon, demi rasa cintamu pada Al-Masih. Kumohon, baiklah, demi cintaku pada Al-Masih akan kucoba. Tapi kau harus tetap mengawasi dari jendelamu. Jika ada apa-apa kau harus berbuat sesuatu. Jangan khawatir, Tuhan menyertai orang yang berbuat kebajikan, benar dugaanku. Sebenarnya banyak tetangga yang terbangun oleh teriakan-teriakan Bahadur dan jeritan Noura. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pernah seorang tetangga memanggil polisi, tapi Noura tidak mau ayahnya diperkarakan. Noura malah mengaku dia yang salah dan ayahnya berhak marah. Mau bagaimana, Noura sepertinya tidak mau dibela padahal apa yang dilakukan ayahnya padanya telah melewati batas. Tuan Boutros, ayah Maria pernah menegur si hitam Bahadur atas perlakuannya yang tidak baik pada anak bungsunya. Tapi apa yang terjadi? Bahadur malah melontarkan sumpah serapah yang tidak enak didengar telinga. Dari jendela aku melihat Maria berjalan mendekati Maria. Ia memakai jubah biru tua. Rambutnya yang hitam tergerai ditiup angin malam. Maria lalu duduk di samping Noura. Ia kelihatannya berbicara pada Noura sambil mengelus-elus kepalanya. Noura masih memeluk tiang lampu. Maria terus berusaha. Akhirnya kulihat Noura memeluk Maria dengan terseduh-seduh. Maria memperlakukan Noura seolah adiknya sendiri. Sambil memeluk Noura Maria menengok ke arahku. Aku menganggukkan kepala. Kulihat jam dinding, pukul 2.45 menit. Teman-teman sudah terlelap. Mereka kekenyangan makan. Maria masih memeluk Noura. Cukup lama mereka berpelukan. Maria melepaskan pelukannya. Tangan kanannya memencet handphonenya dan meletakkan di telinganya. Handphoneku menjerit. Maria bertanya, sekarang apa yang harus kulakukan? Tidak bisakah kau ajak dia ke kamarmu? Aku khawatir Bahadur tahu. Aku yakin dia sudah terlelap. Dan biasanya akan bangun sekitar jam 10 pagi.
Dia pekerja malam. Tadi jam 1:30 baru pulang terus membuat keributan, baiklah akan kucoba, tunggu. Sekalian kau bujuk Noura menceritakan apa yang sebenarnya dialaminya selama ini, agar kita semua para tetangga yang peduli pada nasibnya bisa menolongnya dengan bijaksana, akan kucoba. Sebenarnya Maria bisa bicara langsung tanpa melalui handphone. Tapi dia harus bersuara sedikit keras, dan itu akan mengganggu tetangga yang tidur. Maria memang tidak seperti Mona dan Suzana, dua kakak perempuan Noura yang genit dan keras bicaranya. Seringkali Mona atau Suzana memanggil orang di rumah mereka dari bawah dengan suara keras. Tidak siang tidak malam, padahal rumah mereka hanya di lantai 2 tapi suaranya seperti memanggil orang di lantai 7. Kulihat Maria berhasil membujuk Noura untuk ikut dengannya dan berjalan memasuki gerbang apartemen. Hatiku sedikit lega, masih ada waktu 1,5 jam sampai subuh tiba. Kupasang beker, aku ingin melelapkan mata sebentar saja.